Nanti bakal kita makan lagi dimsum enaknya karena kita tuh udah dapat kiriman yang keren banget nih dari salah satu Logic Friend yang udah ngirimin ceritanya ke DM Instagram di Crealogic. Dan ini menjadi sebuah inspirasi kita juga untuk membuat sebuah program yang bernama Bedtime Horror Story. Ini kiriman ceritanya, kita langsung mulai aja kali ya. Jadi ceritanya itu sebuah kisah nyata. Dan ini dialamin langsung oleh salah satu Logic Friend dan kita sebut namanya sebagai Dewi. Dewi ini adalah salah satu penyiar di salah satu radio swasta yang ada di Jakarta. Kejadiannya sih udah cukup lama, sekitar 10 tahun yang lalu. Tapi ini merupakan sebuah kisah nyata dan kayaknya seru banget kalau misalnya kita share barengan di Crealogic. Jadi ceritanya ini bermula ketika di awal dia siaran malam. Dia siaran malam sekitar jam 1 pagi itu dia sudah break, dia sudah istirahat. Dan sebelum ia tidur seperti biasa dia menghabiskan waktunya dulu untuk buka room Kaskus. Jadi sambil dia buka room Kaskus, chat di roomnya Kaskus, tiba-tiba ada yang memanggil dia. Kak, kakak. Awalnya sih dia gak terlalu kepikiran banget ya, mungkin lagi capek atau mungkin ya sudahlah ya, dilanjutkan lagi terus untuk membaca thread di Kaskus. Dan gak tanpa dia sadari udah jam 3 pagi. Ia pun kembali mendengar ada suara, kakak. Lalu akhirnya gak pakai pikir panjang, Dewi langsung berlari ke musola. Dia tidur di sana dan dia paksakan malam itu untuk tidur. Nah, kejadian ini tuh memang tidak ia share dulu ke teman-teman kerjanya. Nggak dia share ke teman-teman kerja kantornya. Karena kondisi mungkin dia lagi capek, lagi nggak fokus gitu ya. Jadi akhirnya dia keep sendiri sampai beralih ke 4 hari berikutnya. Ia siaran di sebuah program yang bernama Nah, ini adalah program pada malam hari, tepatnya di malam Jumat dan ia mulai di jam 10 malam. Jadi ketika dia baru mulai, dia bersama teman operatornya, ini baru banget mulai siaran, tiba-tiba 3 orang temannya, 3 orang teman rekan kerjanya itu berlari dari ruang TV menuju musola. Dewi dan teman operatornya bingung, ada apa sih? Akhirnya mereka samperin, mereka ajak ngobrol, kenapa? Nah, ternyata 3 orang temannya ini lagi menikmati makan malam di ruang TV. Tiba-tiba ia mendengar ada yang memanggil, kakak. Dan akhirnya mereka berlima kembali masuk ke studio dengan berpegangan tangan. Lalu running lagi nih siarannya. Ketika mereka sedang siaran, diceritakanlah kepada para pendengarnya kejadian horor yang baru banget mereka rasakan ke pendengar radio tersebut. Dan gak lama, tiba-tiba ada suara, kakak. Akhirnya mereka berlima tuh panik, lari meninggalkan radionya dengan kondisi fader suara itu masih menyala. Ketika mereka keluar dari radionya, mereka bertemu dengan satpam yang memang lagi bertugas. Dan akhirnya mereka ditemani kembali oleh satpam tersebut untuk kembali ke studio. Nah, setelah kembali ke studio, akhirnya Dewi memberanikan diri untuk kembali menceritakan kondisi atau rasa yang pernah dia rasakan sebelumnya. Jadi cerita ini menjadi sebuah cerita yang heboh banget deh di kantornya pada saat itu. Di hari Minggunya, akhirnya Dewi kembali menginap di kantornya, kembali menginap di radionya. Di situ dia bermimpi lagi siaran. Ketika dia sedang siaran, dia ingin membacakan pesan masuk yang sudah datang dari pendengar radio tersebut. Posisinya itu ada di sebelah kanan komputer untuk SMS-nya. Nah, di belakang layar komputer sebelah kanan itu ada dinding yang terbuat dari kaca berbatasan langsung dengan ruang produksi. Di situ ia melihat 2 sosok anak kecil yang sedang memunggungi Dewi. Gak lama 2 sosok tersebut berputar dan menghadap Dewi. Yang ia lihat, yang satu adalah anak kecil dengan rambut pendek, berponi berwarna hitam, usia sekitar 4 hingga 5 tahun, tetapi memiliki lingkaran hitam di matanya.
dan ia mengenakan gaun berwarna putih panjang. Dan sosok yang satu lagi mirip dengan tuyul. Kepalanya botak, bertelanjang dada dan mengenakan celana putih. Lalu tak lama ia mendengar suara. "Kak, main petak umpet yuk." Tiba-tiba sosok tuyul tersebut ada di sebelah kirinya Dewi. Dan pada saat itu Dewi langsung terbangun dari tidurnya dengan kondisi berkeringat. Ia pun panik dan dia pun berpikir, apakah ini ada hubungannya ya dengan kejadian sebelumnya yang pernah ia rasakan. Yang pasti ia menyebut sosok gadis tersebut menjadi gadis kecil berponi. Ia berharap pada saat itu ini cuman sekali aja atau 2 kali aja dan gak akan keulang lagi. Tapi ternyata Dewi melihat langsung sosok gadis kecil berponi bermain-main dengan kursi di ruang siarannya Dewi. Dan kejadian itu dia gak ngeliat sendiri. Dia bersama temannya ngeliat sosok anak kecil tersebut sedang bermain dengan kursinya. Dia putar-putar kursinya, dia gerakan ke kanan dan ke kiri. Dan gak hanya itu, dia sering banget merasakan kehadiran dari sosok gadis kecil berponi tersebut. Setiap ia menutup mata, ia merasakan ada gadis kecil berponi di sampingnya. Di situ ia melihat gadis kecil berponi tersebut sedang berdiri, menunduk dan bersedih. Gak jarang ia melihat sosok gadis kecil berponi tersebut sering hadir dalam kegiatan sehari-harinya Dewi. Gak jarang ketika Dewi menutup matanya, gadis kecil berponi tersebut ada di sana. Ia sedang berdiri, menunduk layaknya anak kecil yang sedang bersedih. Dan akhirnya pun Dewi merasakan kesedihan dari gadis kecil tersebut. Gak jarang Dewi ikut menangis terisak-isak. Gak tahu kenapa, tapi sepertinya Dewi merasakan kesedihan dari gadis kecil berponi tersebut. Gak hanya itu, jadi Dewi itu sering banget belanja stiker, belanja perintilan-perintilan ala anak kecil. Jadi ketika dia berbenah kamarnya, dia ngelihat nih, kok ada barang-barang ginian ya? Ngapain ya saya beli ginian? Dan akhirnya ia berpikir kemungkinan barang-barang inilah yang diinginkan oleh gadis kecil berponi tersebut. Nah, cerita dari gadis kecil berponi ini akhirnya sampai nih ke atasan di radio tempat Dewi bekerja. Akhirnya atasannya pun memutuskan untuk melakukan ritual pemanggilan arwah di kantornya. Jadi kondisinya itu studionya tuh lagi gelap gulita gitu. Semua lampu dimatikan. Nah, ketika lampu dimatikan, Dewi ini udah merasakan ada sosok gadis kecil berponi di sana. Ketika Dewi merasakan sosok gadis kecil berponi tersebut, sepertinya anak ini ingin berbicara. Ketika lampu studio udah dimatikan luar dan dalam, Dewi merasakan gadis kecil berponi sudah hadir di sana. Ia sepertinya ingin bersuara. Jadi Dewi memutuskan untuk memanggil gadis kecil berponi tersebut. Nah, kita udah ada rekamannya nih. Seperti apa rekamannya? Ini dia. Ini sudah ada datang lagi nih. Nanti banyak yang. Itu apa ya? Iya, ini ada datang nih. Itu apa ya? Aku denger loh, Mas. Iya. Kan ke air putih ini. Halo. Terus menenangkan pikiran semuanya. Allahu Akbar la ilaha. Ada. Allahu Akbar la ilaha illallah. Ya. Ada dia mau bicara nih. Dia lagi. Kakak. Iya. Halo, Dek. Anda bisa report juga tentunya. Ya, makan. Terus semuanya bilang datang gitu ya. Termasuk yang pendengar yang di rumah dengar juga dalam hati bilang datang. Jadi supaya ini semuanya datang, yang di luar juga boleh panggil dalam hati nih.
ini dia langkung. Nah itu tadi suaranya. Satu-satu akademia nih pegang. Ya itu dia. Dia datang dia nih. Oke. Iya. Iya, Dek. Iya, Waalaikumsalam. 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 Di sini. Oke. Itu. Ya. Itu ada suaranya, iya, Dek. Iya, Dek. Iya, Dek. Ya? Jadi, ketika ritual ini berlangsung, gadis kecil berponi tersebut sebenarnya ingin keluar, ingin ngomong langsung. Tapi ia takut karena ia merasakan ada sosok makhluk yang punya energi lebih besar di studio tersebut. Lalu Dewi bertanya kepada sosok gadis kecil berponi tersebut, "Kamu kenapa ngikutin saya terus?" Ia bilang dia senang ngikutin Dewi karena menurut gadis kecil berponi tersebut, Dewi itu seperti kakaknya. Dia mau menemani Dewi karena menurut gadis kecil berponi, dia selalu sendiri. Jadilah gadis kecil berponi tersebut ingin menemani Dewi. Nah, hal ini membuat Dewi itu jadi makin gak tenang. Bahkan semenjak ia tahu akhirnya kalau gadis kecil berponi itu terus nemenin Dewi, semakin banyak peristiwa mistis yang datang menghampiri Dewi. Mulai saat itu, Dewi selalu merasakan sosok mistis yang hadir di kehidupan dia. Mulai dari sosok pocong yang duduk di meja siaran hingga terekam live di kamera, lalu juga melihat sosok mahasiswa yang lagi di ospek beramai-ramai, dan gak hanya itu, ia pun juga melihat sosok kuntilanak laki-laki yang begitu menyeramkan sampai-sampai Dewi ini ditempel oleh kuntilanak tersebut. Kita juga punya rekamannya nih, langsung kita dengerin aja ya. Mas, Ya, kok saya ngerasa ada di belakang saya, Mas? memang iya. Ini ada satu lagi, makanya Pak bagus kalau bisa tutup teleponnya ya. Nanti telepon lagi aja. Oke. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Mas, Oke. Ya. Oke. Konteks Suholi nggak? Kenapa? Itu ada yang nyangkut di belakang itu. Di belakang saya barusan dari saya merinding terus langsung bunyi dia bilang aku ada di dekatmu. Iya. Saya langsung tadi bener-bener saya langsung gemeter. Tadi saya langsung gerakin badan sampai kru saya di samping tanya gitu. Karena saya ngerasa nggak enak di belakang saya. Oke. Ada nomor telepon Ki Jaswadi atau Suholi Ada. ya? RV-nya siapa? Ini ya? Mas, saya merinding, saya kayak mau nangis nih. Iya. Saya nggak kuat, Mas. Saya nggak kuat. Oke, di situ sempat kedengeran ya bagaimana Dewi ketempelannya sama kuntilanak itu, dan juga ada suara yang terekam kayak gitu di belakangnya. Aduh. Jadi kalau saya sendiri sih ngerasa kayak sebenarnya kalau kita sendiri itu kita nggak sendiri, pasti ada 1, 2 atau mungkin lebih sosok yang menemani kita. Dan itu pun juga menjadi hal yang dirasakan oleh Dewi yang merasakan sosok gadis kecil berponi yang menemani dia terus, bahkan merasakan hal-hal mistis lainnya. Nah, itu dia cerita mistis yang dialamin oleh Dewi. Dan kalau buat kamu yang punya cerita horor lainnya, boleh banget nih dikirimin ke email dan juga DM di Instagram kita di bawah ini. Aku pamit ya, ketemu lagi di edisi berikutnya. Bye-bye.